itu sebenarnya diskusi kekanak-kanakan gitu loh. Kita ini kan tujuan kita ini saudara loh, saudara sebangsa, kita bertetangga. Nah, cuman ya di dalam kita berbangsa dan bernegara ini kan terjadi ya seperti seorang keluarga lah. Di dalam keluarga itu kan pasti terjadi yang namanya crash, ya enggak? Terjadi yang namanya saling nggak setuju, silang pendapat dan lain sebagainya. Bahkan terjadi pertikaian dan perkelahian. Nah, makanya itu ya, kita ini kan membangun supaya kita ini bisa berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Saya kasih contoh ya, masalah TOA. TOA itu sudah diumumkan oleh pemerintah. Untuk melakukan azan itu diatur sekian desibel. Itu azan ya, panggilan sholat yang 5 kali sehari itu. Nah, sebenarnya ini saya nggak mewakili lah. Saya dari pribadi saya. Oke lah, kalian azan nggak apa-apa. Ya, namanya orang panggilan sholat gitu kan, dan diatur oleh pemerintah. Tapi kenapa ya? Orang ngaji, mau nanti kita nanti ngaji ya. Coba dimasuk-masukin ke TOA. Orang ngobrol dimasuk-masukin ke TOA. Arisan dimasukin TOA. Coba ya, apa enggak? Jangankan yang Kristen ya, yang sesama iman saja terganggu. Nah, ini yang mengatasi ini siapa? Pemerintah juga di demo juga diem aja, nggak ada yang ngomong. Coba, gimana ya menurutmu? Kamu sebagai seorang Muslim gitu, apa kira-kira itu? Kalau itu sih kebiasaan desa masing-masing lah ya. Kalau desa itu bagaimana pengurus masjidnya, tentunya kan seperti itu. Kesepakatan lah, hasil musyawarah dari kesepakatan itu. Kalau tarawih pun sekarang pun sampai jam 10 pun sudah tidak lagi pakai toa. Toa dalam masjid saja. Kalau takbiran ya wajar lah, namanya kita memeriahkan hari Idul Fitri, pawai kan seperti itu. Oke, tetapi dalam misalnya nih ya, jam 4 pagi, jam 3 pagi, orang baca-baca Quran, dimasukin toa ya, orang lagi tidur sakit jantung ya, dibikin ya. Gimana? Tapi itu enggak sih ya, karena rata-rata yang seperti itu pas mau sahur aja. Kalau biasanya kalau subuh itu 10-15 menit sebelum azan. Mungkin beda di sana. Beda di sana ya. Beda di sana. Banyak lapor. Itu bukan hanya subuh, bukan hanya sahur bulan puasa aja. Bukan hanya itu. Di hari-hari biasa ya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang, padahal kan di dalam Quran itu ada ayat yang berkata, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya kan? Tetapi yang hebat mau nih kau dapat baca Quran. Iya, namanya ulah lapong ke dah. Ulah lapong aja wae. Jadi makanya saya bilang ya, seandainya kita ini ya benar-benar ngerti, atau kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Bahasa Jawanya itu tepos seliro. Nah, itu bahasa Jawa itu ya, tepos seliro. Kita ngerti dengan perasaan orang gitu, ngerti dengan perasaan tetangga, ngerti dengan perasaan teman, begitu kan. Harusnya kan kita menjaga. Coba ada nggak sih umat muslim yang melakukan gebrakan seperti itu gitu loh. Bukankah beribadah itu kepada yang di atas dan juga kepada sesama manusia. Kalau misalnya orang Islam semua seperti itu, apa nggak enak kita? Yang muslim-muslim bahasin agama Kristen dibiarin aja, malah didukung-dukung. Ya kan? Giliran dijawab ngamuk, penjarakan. Ini gimana dunia ini ya? Gitu loh. Coba. Tapi sebenarnya begini, makanya peringatan untuk teman-teman yang buka komal, kalau dia belum menguasai keilmuan, tidak usah buka komal. Kenapa? Karena pertama, dia akan menyampaikan dengan ngawur, baik teman Islam maupun teman Kristen. Yang kedua, ciri-ciri orang yang menghujat itu orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena dia tidak bisa jawab, sehingga emosi yang dikedepankan. Begitu ya. Coba kalau orang yang paham dengan ilmunya, dia pasti akan menyampaikan, bernarasi dengan ilmu. Ya kalau masalah
diskusi lintas agama ini tidak bisa kita halang-halangi karena memang komalnya ribuan dan ratusan orang yang berapologet, entah itu apologet beneran, entah itu apologet abal-abal. Iya, kalau selama diskusi nggak masalah, namanya kan diskusi. Masa orang mau cuma diskusi politik aja, masa orang mau berdebat soal politik saja, kita nggak bisa lah, ya kan? Debat, cuman kenapa sih ketika terjadi diskusi itu selalu yang dipersekusi itu adalah kaum minoritas? Satu-satunya, lu betul ya, satu-satunya. Dan itu saya baru tahu itu ya, dalam sebuah debat, bayangkan, di dalam sebuah debat antara Islam dan Kristen, terjadi penangkapan terhadap pendebat Kristen itu. Ini kan miris sekali. Padahal itu debat. Begitu loh. Mungkin debatnya itu, dia debat terus menghujat, dibuat video, tidak ada datanya. Sama itu ya kalau masalah itu. Lawan debatnya juga diem, lawan malah ketawa-tawa ya. Intinya yang saya bilang memang seperti itu. Contoh-contohnya jelas nyata itu ya. Ya, di mana Abdul Somad dia pernah mengutip sebuah kalimat gimana dia mengatakan begini. Haleluya, dengan mengejek begitu. Ya kan? Nah, itu seperti itu yang menentukan itu mengejek, yang menentukan itu mengeluarkan perasaan kebencian, itu siapa? Masa kalian sendiri? Harusnya kan hakim. Maksudnya begini. Iya, harusnya yang memutus itu hakim, nggak boleh. Kasus belum diproses. Itu kan laporan kemarin itu masuk kepada dia itu, tapi tidak diproses. Dua alat bukti yang sudah mencukupi, maka dia punya hak untuk diproses sesuai dengan laporan. Seharusnya seperti itu, tetapi kan tidak terjadi gitu loh. Coba bayangin ya, bayangin ada orang non-muslim. Orang non-muslim melakukan seperti itu. Cepat ya. Itulah makanya saya bilang. Komal-komal ini saya perhatikan banyak juga kok yang mereka teman-teman Kristen buat nama akun Muhammad pedofil akunnya. Ada juga yang buat seperti itu. Iya, masalahnya dilaporkan nggak? Ada nggak laporannya kan begitu? Kalau ada laporannya kemudian tidak diproses, nah baru Kiai bisa ngomong begitu. Ini laporan nggak ada. Dulu Abdul Somad itu yang masuk laporan polisinya itu banyak. Tetapi kenapa? Polisi tidak berani mengambil tindakan. Kenapa? Ya nanti umat marah. Tapi itu memang terjadi ya. Kita itu harus jujur saja mengakui. Tapi lupakanlah semua itu. Lupakan semua itu. Gimana kalau kita ini sebenarnya itu membudayakan hidup tenggang rasa itu loh. Tenggang rasa. Dulu zaman kita sekolah ya di SD kan, ingat kan? Oh ini caro keda. Tenggang rasa, pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Ya sebenarnya gini ya, kita ini kisruh hanya di dunia online saja. Main Sherlock, kirim foto, video call, on cam itu hanya sebatas di dunia maya. Tapi ketika kalau hanya sebatas dunia maya, kenapa anak Batak itu sampai masuk penjara ya? Masuk penjara. Artinya gini ya, itu hanya beberapa gelintir saja. Saya perhatikan di komal-komal itu ya, menghujat dan lain sebagainya, tapi itu sebatas kisruhnya di online saja. Ketika offline kita bertetangga, saya banyak orang Kristen, orang Katolik enggak. Kawan saya dari SMA sampai detik ini. Yai, jangan tutup mata Yai. Kemarin kejadian di Lampung. Orang lagi gereja bagus-bagus. Kemudian ada orang datang direbut mikrofonnya. Diam katanya. Lihat nggak video itu? Di Lampung itu. Itu begini ya, artinya kan gini, kita tidak bisa melihat persoalan itu saja. Itu kan sebenarnya ketika kita membangun rumah ibadah, maka harus ada kesepakatan dari SKB 2 menteri. Yang mana minimal harus ada 60 penduduk yang beragama Kristen atau Katolik yang bermukim di situ. Kalaupun tidak ada, maka dia belum bisa membangunkan. Kalaupun seandainya dibangun dirasa itu tidak aman, maka pemerintah punya kewajiban untuk mencarikan tempat yang lebih aman.
Adapun rumah itu ada memang tidak diperbolehkan menjadi rumah ibadah kecuali rumah pengajian rutin yang memang bukan ditetapkan sebagai rumah ibadah. Ya, seperti itu ya. Itu berlakunya untuk karesteng. Bagaimana umat Islam ketika di Bali, bagaimana umat Islam ketika di NTT, sama juga. Mana laporannya? Nggak ada ya. Jangan fitnah yang nyata jadi. Jangan fitnah begitu ya. Saya bukan memfitnah, artinya ketika umat Islam bangun masjid di minoritas pun agak sulit. Seperti itu. Mana bukti? Kita bicara ya. Tunjukin satu bukti di mana itu terjadi. Kalau saya nunjukin banyak sekali ya. Ini gitu, gereja ini izinnya nggak keluar. Orang mau kebaktian diganggu, dipasangin speaker gede-gede. Ternyata Kiai masih saja menutup matanya. Nggak kayak gitu ya, Yai. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas, bahkan umat Islam terbesar di dunia. Tapi apakah ada satu orang Kristen yang terintimidasi karena dia ibadah? Hanya segelintir orang, dan itu oknum. Sampai detik ini umat Islam di luar Islam beribadah damai. Artinya aduh. Yai, sekarang saya tanya ya. Oke. Coba sekarang saya tanya. Kenapa ketika orang karesteng ke gereja perlu dijaga-jaga sama polisi? Ada apa? Kenapa kok harus dijaga-jaga? Ya karena ada tukang ganggu-ganggu. Kalau enggak, artinya itu kan memang ada dulunya ada oknum, tapi saat sekarang sudah tidak ada. Sampai hari ini kalau misalnya saya acara Natalan. Sampai hari ini ketika saya acara Natalan, waktu Natalan selalu banyak polisi di gereja, sampai di dalam-dalam mereka. Kenapa? Ya karena banyak yang mau mengganggu. Tapi begini ya. Itu bentuk perhatian pemerintah terhadap minoritas supaya rasa aman itu terjamin. Betul. Oke, begini ya. Kenapa itu terjadi? Karena ada rasa di mana tidak aman, makanya ada polisi. Saya kasih contoh ya. Kiai di rumah dikawal-kawal polisi enggak? Enggak lah. Iya, karena apa? Karena nggak ada ancaman, karena aman. Tetapi kalau ada polisi-polisi di rumah, artinya kiai itu dalam situasi yang tidak baik. Itu indikasi bahwa keadaan itu sedang tidak baik. Nah, selama gereja masih dipenuhi oleh polisi-polisi yang berjaga-jaga, tim gegana, brimob, dan lain-lain, itu menjadi satu indikasi ketidakamanan di tempat itu. Seperti kita jujur aja ya. Tapi gini, saya mau kasih tahu. Yai, kita jujur-jujuran. Ada nggak Yai hadis-hadis yang memang mengajarkan kebencian kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi? Kita jujur-jujur aja, coba ada nggak? Tapi gini ya, mereka berangkat dari rumah ke gereja. Nggak dijawab kan? Sabar dulu ya. Silakan. Mereka berangkat dari rumah ke gereja, tidak ada yang ngawal. Hanya pas ketika di gerejanya saja dikawal. Siapa tahu justru malah sabotase yang dikhawatirkan untuk memecah belah umat. Ada nama istilahnya politik belah bambu. Baik, saya tanggapi. Perilaku itu semuanya orang muslim yang melakukan, kita kan nggak tahu. Nah, untuk memberi rasa aman, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan supaya umat di luar Islam ini tetap rukun, bersatu di bawah naungan NKRI, maka diberilah penjagaan oleh aparatur negara. Itu bentuk perhatian. Bahkan kadang-kadang umat Islam juga sebagian yang menjaganya. Oke, Yai. Tadi belum dijawab pertanyaan saya. Ada nggak hadis-hadis yang isinya, kontennya itu memang memicu kalian untuk membunuh orang-orang non-muslim? Itu gini ya, dalam Islam itu ada dua. Satu kafir harbi, kedua kafir jimmi. Nah, kalau kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam, maka umat Islam punya hak untuk membalas. Tapi kalau kafir jimmi yang tidak memerangi umat Islam secara lisan maupun fisik, maka umat Islam haram hukumnya menyerang mereka. Fakta yang terjadi di Indonesia tidak ada. Umat Islam menyerang umat Kristen.
Baik, saya akan Kecuali tunjukkan umat ya. terang duluan. Kasus Oke. Poso, kasus Ambon, ini Kiai paham apa yang terjadi asal muasalnya. Tidak perlu dipahami seperti itu, Kiai. Baik, ya. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kasus ya. Nih. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada Kiai ini apa yang terjadi. Masalahnya ya, itu kan hanya omongan Kiai saja. Ini loh. Kenapa ini terjadi ya? Ini kan udah ada korbannya nih ya. Nih, saya kasih contoh nih. Contoh yang benar-benar kejadian nih. Lihat. Masih ingat nggak dengan peristiwa ini? Abang ingat nggak dengan peristiwa Ambon sama Poso? Iya, dasarnya ya. Kita ini ngomongin peristiwa dasar. Ambon sama Poso. Ya, peristiwa Ambon sama Poso bagaimana? Nggak nyambung, Kiai. Gini ya. Kalau kita itu berbicara tentang sesuatu, kita harus kasih tahu dulu dasarnya di dalam ajaran agama tersebut. Di dalam ajaran agama Kristen ya, tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus ketika Petrus mencabut pedangnya, apa kata Tuhan Yesus? Sarungkan pedangmu. Ya kan? Itu ajaran Tuhan Yesus, ajaran Kristen nggak ada seperti itu ya. Nah, tapi TKP sebentar di dulu lapangan, ya. TKP Sebentar di dulu. lapangan Yesus dibunuh. Ya, ini jelas loh ya. QS 9 ayat 29. Apa bunyinya? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak memiliki agama seperti agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini ada dasarnya gitu loh. Nah sekarang kita jujur-jujuran ya, benarkah sebenarnya ada ayat-ayat yang membuat orang seperti itu? Apakah itu terinspirasi? Betul. Oke, kalau coba. dia salah memahami dari ayat itu, maka orang tersebut akan melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi kalau dia memahami ayat tersebut dan didampingi dengan ayat-ayat yang lain, bagaimana ayat itu berlaku pada masa apa, maka orang tersebut tidak akan salah memahami ayat itu seperti itu. Iya, tapi bunyi ayatnya kan mentah-mentah seperti itu nih. Pelaku bom bunuh di Roy di Polsek Astana Anyar nih. Dia bawa tulisan seperti ini. Perangi para penegak hukum setan. Nah, ya, ini kan jelas ya. Dia ini tidak memahami Islam secara kafah, hanya memahami Islam separuh-separuh sehingga dia melakukan sebuah kekeliruan dan itu oknum. Oke, apakah ayat tersebut berbunyi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul. Oke, siapa yang tidak beriman? Apa? Sebentar ya, siapa yang tidak beriman kepada Allah? Betul tidak orang-orang non-muslim? Orang yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Oke, siapa mereka? Ya termasuk Anda. Nah, itu ya. Makanya tidak heran kalau ada orang-orang seperti itu ada lagi. Akan tetapi dia harus bisa memahami Islam, agama Islam, hadis hukum yang sempurna. Jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong sehingga dia melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan seperti itu. Oke, di mana ayat itu sepotong-sepotongnya? Coba. Karena ayat itu, hukum fikih itu dia umpamanya fikih jihad, fikih zakat, fikih muamalah, fikih sholat, itu harus dipahami benar-benar. Seperti itu, jangan baca satu jawabannya nggak nyambung. Kalau istilah orang Kristen, dia harus memahami satu perikop. Jangan sepotong-sepotong. Iya, itu sudah kita baca ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Jelas ya. Apanya lagi yang mau dipelintir di situ? Artinya memang
kejadian-kejadian itu yang terjadi di negeri kita tercinta ini ada sumbernya. Makanya ya, dulu pernah ada kejadian begini. Ini miris ya. Dulu pernah ada kejadian begini. Al-Quran itu dijadikan barang bukti. Bayangan. Coba gimana ya? Terus kemudian banyak yang ribut itu. Kenapa Al-Quran kami dijadikan barang bukti? Akhirnya takut menjadikan Quran sebagai barang bukti. Nah, satu-satunya kitab suci ya yang menjadi barang bukti tindak pidana. Aduh, nanti saya kalau ngomong gini nanti saya gimana ya? Nanti nggak enak ya sama perasaanmu ya, gitu loh. Ya, nggak gini ya. Kenapa kitab suci Al-Quran itu dijadikan barang bukti? Karena dia wahyu. Beda dengan Bible karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes. Walaupun karangan ya gini. Walaupun karangan tidak pernah ada sejarahnya. Kadang-kadang direvisi gitu kadang-kadang kan. Mulai dia memfitnah kan. Ya, kalau bicara itu dengan keinginan pendeta seperti ini. Gini, kita itu kalau bicara itu pakai yang namanya data dan fakta ya. Coba direvisi tiap bulan mana? Harusnya kasih tahu lah. Ini bulan kemarin bunyinya Edis makan mangga. Kemudian bulan depan bunyinya Edis makan stroberi. Itu baru bukti, hai. Jangan asal ngomong. Tetapi kalau mengenai kitab Quran yang dijadikan barang bukti, biasanya kalau aku sudah diskusi sama Kiai ya, itu kawan-kawan Kiai itu nge-DM-in aku ngomongin yang enggak, begini begitu itu. Pernah aku di DM-in sama kawan-kawan Kiai itu. Kasih tahu lah, nggak boleh gitu di MDM. Nih, saya bacakan beritanya ya. Nih, ini bayangkan dijadikan barang bukti loh. Barang bukti. Satu-satunya kitab suci yang dijadikan barang bukti kejahatan. Aduh ya, saya ngomongnya nggak tega kita. Betul ya, nanti saya dicari lagi. Karena dia wahyu. Coba ya, nih saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Kalau Bible kan karangan. Ya, saya bacakan ya. Biar enak kita. Lihat nih ya. Nih, kelihatan nih. Lihat. Kompolnas. Apa urgensinya Al-Quran dijadikan barang bukti? Ini hasil penangkapan Taylor dan ada di dalamnya. Makanya ya, aduh, saya mau ngomong. Ya, seandainya dia bacaannya Injil ya, nggak mungkin dia jadi teroris. Makanya kitab apa yang paling disukai teroris? Aduh, nanti saya mau mengatakannya ya. Nah, nih saya bacakan ya. Saya bacakan. Duh, bentar nih, saya bacakan ya. Di sini dikatakan apa nih? Perhatikan. Kompolnas menyikapi terkait kontroversi Al-Quran menjadi barang bukti kasus EOisme. Kompolnas Kompolnas meminta Polri menjelaskan alasan menggunakan Quran menjadi barang bukti kepada publik. Apa urgensinya Quran dijadikan barang bukti? Untuk proses pembuktian suatu tindakan pidana, ucap Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto. Tapi faktanya dia baca kitab itu ya. Faktanya dia terinspirasi dari kitab itu. Iya kan? Makanya gimana kita ini? Itu dampak dari oknum salah memahami Al-Quran. Nah, kalau salah memahami, sebentar, biar saya tanggap ya. Gini, kalau misalnya salah, sedikit aja. Kalau misalnya salah, sedikit aja. Kalau misalnya salah ya, coba gimana caranya memelintir ayat tersebut? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak beragama dengan agama yang benar. Coba. Memerangi itu bisa dengan cara mendakwahkannya, menyampaikan. Pelintir ya. Udah ya di bawahnya. Gimana mau dapat penjelasan gitu. Perangi itu maksudnya adalah untuk mendakwahkannya. Itu dalam bahasa aslinya itu qatilu. Kata qatilu itu sebenarnya bunuhlah itu loh. Itu sama dengan pembukaan di dalam surat Al-Maidah 170
76 itu 76 atau berapa itu yang dikatakan wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Sama itu qataluhu sama itu. Aduh, dakwahkanlah. Tapi itulah teman-teman. Tapi kita sebenarnya tidak pernah urusan dengan itu semua gitu loh. Nggak pernah urusan. Nah, ini adalah tugas kalian, wahai teman-teman muslim. Gimana caranya biar hal yang begini tuh nggak terjadi dan terjadi dan terjadi dan terjadi. Gimana caranya biar ini di stop? Makanya ada program dari pemerintah namanya program deradikalisasi. Seperti itu supaya tidak ada orang-orang yang seperti itu. Nah, inilah tugas pemerintah. Ya, puji Tuhan lah ya, kalau kita lihat tuh angkanya memang ya menurun kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu, ya kan? Tapi tetap saja sebenarnya masih ada itu di bawah rumput, ya, masih ada. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya intinya itu adalah urus agama kalian, kami urus agama kami. Selama kalian masih mengurus agama kami, selama itu saya jawab-jawabin. Tapi kalau saya jawab-jawabin ya jangan marah. Dijawab marah. Ya. Oke, kita kasih naik ada